dan Mr. Keon juga memilih Pep ini. Sebelumnya aku udah beberapa kali bekerja sama dengan Mr. Sandy juga. Buat teman-teman media yang udah lama gak ketemu dengan Bebek, alhamdulillah hari ini kita ada di satu tempat yang kita menyatukan antara ada Mr. Sandy, ST12, Hazama, dan Mr. Keon. Oke, aku mau cerita sedikit tentang bagaimana flashback terjadinya sebuah proyek ini. Proyek ini memang sebenarnya kita sudah buat dengan Mr. Sandy, dengan Keon juga jauh lagi, mungkin hampir 9 bulan yang lalu kalau nggak salah. Bahkan dulu dengan berbagai macam cerita, apa penyanyi juga dulu sebelumnya juga ada bukan Hazama apa segala macam, sampai akhirnya terpilih Hazama. So memang proyek ini adalah proyek menyatukan dua negara antara Indonesia dan Malaysia, dan ini juga merupakan sebuah kabar baik ya buat industri musik di Asia tentunya. Bagaimana bisa memadukan dua genre, dua budaya, dua negara yang berbeda menjadi satu padu untuk menghasilkan sebuah karya yang terbaik buat industri musik di Asia terutama. Tepuk tangan dulu buat industri musik. So hingga akhirnya Mr. Sandy memilih dan Mr. Keon juga memilih Pep ini. Sebelumnya aku udah beberapa kali bekerja sama dengan Mr. Sandy juga untuk menawarkan kerjasama ini. Bahkan ada beberapa lagu yang sudah di-keep. Bahkan Mr. Sandy udah nge-keep Pep, aku keep 3 lagu ini, so jangan di kemana-manain. Akhirnya Mr. Sandy ketemu, Pep aku ketemu, satu penyanyi, dia bilang dia punya karakter, oke, kita jumpa. Waktu itu sampai akhirnya ketemulah Hazama. Jadi memang ini juga butuh proses yang panjang, sehingga akhirnya dengan ketemunya Hazama kita coba untuk take vokal di basecampnya ST12 hingga sampai hari ini launchingnya album single terbaru dari ST12 dan Hazama. Oke, boleh berikan aplausnya. Itu dia ya penjelasan awal terlebih dahulu dari perwakilan. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada pihak media yang sudi hadir pada hari ini. Okey, macam saya sendiri, saya merupakan peminat lagu-lagu daripada Indonesia. Jadi bila saya dapat demo daripada Lucai bagi demo lagu Harapan Tak Punya Usaha, saya dah memang tertarik dengan melodi dan dari segi lirik saya rasa saya faham lirik dia, cuma mungkin bahasa ada sedikit sebanyak yang berbeza, tapi still dia punya maksud tu saya rasa semua orang faham sebab kita pun serumpun kan. Jadi chemistry saya first time saya bekerja dengan ST12 saya rasa senang. Saya rasa macam kita sudah lama kenal walaupun kita kali pertama jumpa, sebab Abang Pepep pun seorang yang welcome. So saya rasa sangat senang bekerja dengan Abang Pepep, dengan Abang Indra dan tim semualah. So alhamdulillah proses rakaman tu saya rasa berjalan dengan lancar, mudah, dan kita mendapat satu ukhuwah yang baik lah sepanjang proses ni berjalan. Dan saya rasa macam menjadi satu, senang, kita rasa macam kita dah satu band. So sebab direction lebih kurang sama je. So macam itulah. Terima kasih. Oke, baiklah. Rekamannya apakah ada sulit di bagian situnya? Ya alhamdulillah, kebetulan waktu kita pertama kali ketemu dengan Hazama, memang aku dengan Hazama buat komunikasi yang intens ya. Jadi memang kita bercanda bareng, kita bercanda bareng, kita ngobrol bareng. Sebelum bicara musik nih, kita bicara tentang rokok kesukaannya apa, minumnya apa, makannya apa, supaya kita bisa lebih tahu satu sama lain. Baru kita masuk kepada intinya adalah aku ada lagu, ini liriknya. So Hazama juga sempat nanya, Pep ini maksudnya apa, ceritanya apa, aku ceritain. Sebab memang sebagai seorang penyanyi, di saat dia mulai melakukan take vokal, dia harus tahu cerita story tentang lagu sehingga dia bisa merasakan feel soul dari lagu itu. Nah, tapi memang step awalnya dari kita ngerokok bareng, makan sama-sama, baru sampai kita akhirnya masuk ke dalam intinya. Jadi memang cukup singkat, cukup intens, tapi ya cukup akrab, cukup
cukup sangat dekat lah. Oke. Jelas. Jadi lagipun lagu ni sebenarnya lebih straightforward. Saya rasa lah. So itu yang membuatkan saya rasa senang untuk saya fahami dan saya feel untuk sebelum saya masuk ke dalam studio untuk menjalani rakaman vokal lah. So alhamdulillah Abang Pepek punya penerangan sangat simple, jelas dan saya terus senang faham. Jadi prosesnya agak mudah. Terima kasih. Baiklah. Bagaimanakah, sudah aman? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya? 12 memang sudah sejak lama aku rubah secara packagingnya ya. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu atau sebagian sudah tahu atau sebagian belum. Bahwa dari awal ST12 selepas dari Charlie keluar dari ST12 memang aku bentuk bukan sebagai as a band, tapi sekarang memang dibentuk as a brand. So ST12 adalah sebuah brand. Jadi kalau sebuah brand, siapapun penyanyinya, yang penting kita tetap berkarya, tetap bisa memberikan buat kontribusi buat industri musik Indonesia. Kita tetap bisa menghibur semua buat penikmat musik Indonesia. Jadi otomatis dengan kita menjadikan bahwa ST12 sebagai brand, so kita bisa kerjasama dengan pihak manapun, kita bisa kerjasama dengan penyanyi manapun. Makanya waktu awal-awal kita ngeluarin single pertama Putih-Putih Melati dengan Ridho, itu alhamdulillah mendapat 16 platinum 2013 di Asia. Lalu kita keluarin kemarin dengan Firman juga dapat 10 platinum yang Kepingan Hati, itu juga sama. Begitupun juga dengan Aris kemarin sempat keluar, sekarang dengan Hazama. Maybe next projectnya kita juga udah cakap dengan Keon, dengan Sandy juga. Kita mau buat dengan penyanyi Singapura, kita buat dengan penyanyi Filipina. Jadi nanti kita akan jadi satu kesatuan big konser. Itu tujuannya. Yang kedua juga tadi ada sedikit pertanyaan yang belum terjawab bahwa the first time special performance kita akan perform di Malaysia dengan Hazama itu tanggal 10 November. Itu the first time kita perform pertama. Jadi spesial lagu Harapan Tak Kunjung Usai kita akan bawakan secara live performance di Malaysia, dan mungkin juga suatu hari nanti kita akan bisa bawakan juga di Indonesia. Kita lagi sedang pitching untuk itu. Kalau kita mau tarik benang merah, kita sebagai musisi sebenarnya bukan bicara enak dan tidak enak, tapi sebagai musisi bagaimana karya itu bisa diterima, bisa dinikmati, menjadi sesuatu konsumsi yang baik. Sebenarnya kita lebih ke situ sih. Itu yang pertama. Yang kedua juga sebenarnya cita-cita ST12, tapi kalau tidak ketemu dengan orang yang tepat, nggak bisa juga terlaksana. Dan alhamdulillah aku ketemu dengan Mr. Sandy, Mr. Keon, yang bisa mewujudkan impian kita bersama untuk bisa kolaborasi dengan beberapa negara besar di Indonesia. Jadi network itu juga sangat penting bagi seorang Pepep. Maksudnya Pepep juga walaupun komposer, band segala macam, tapi kalau nggak punya bantuan dan dari teman-teman kita punya kerjasama yang kuat, nggak akan bisa terjalin. Dan mudah-mudahan next projectnya bisa dengan negara yang lain yang sedang kita buat. Sulit mana, aduh tetep Kenapa? sulit mana katanya? Sulit mana musisi Indonesia collab sama musisi Indonesia atau musisi Malaysia? Pengen Sama dijawab. aja ya, karena semuanya sama. Karena kita orang musik, kita orang seni, bekerja dengan siapapun, aku rasa kita punya kelebihan, punya daya interesting masing-masing yang semuanya unik lah. Asik, semuanya top kok. Oke, baiklah. Karena tadi disebut Hari-hari dengan ada juga yang beberapa part yang saya tak faham. So mula-mula saya ada konflik terhadap ceritanya masa sebulan tu. So saya dalam sebulan tu saya fokus pada melo. Saya cari feel tu daripada melodi, dan saya rasa melodi tu memang dia dah ada feel, ada sedih, ada happy. So cuma saya tak faham dari penceritaan sebab kadang-kadang ada penggunaan bahasa kan yang saya tak faham. Jadi bila saya sampai ke Jakarta, Bandung, saya datang ke ST12 punya studio. Di situlah Abang Pepep dia menjelaskan keseluruhan tentang feel. Dalam sambil-sambil makan tu saya terus, sebelum tu saya dah ada dah, saya faham sedikit tapi tak faham total. Jadi bila sudah sampai ke Bandung, Abang Pepep terus huraikan habis, saya terus faham. Jadi prosesnya mungkin dalam sebulan lebih jugalah untuk saya faham keseluruhan untuk penceritaan. Dan saya percaya kata Abang Pepep tadi, isu ini saya rasa semua orang mungkin
pernah lalui, dan saya pun mungkin pernah lalui juga. Kerana itu saya rasa macam lagu ni saya rasa dekat dengan public lah. Dan oleh kerana itu saya terus faham, sebagai seorang penyanyi saya faham dan saya tahu macam mana saya nak menyampaikan feel untuk lagu Harapan Tak Kunjung Usai. Terima kasih. Baiklah. Aku serahkan sama Mr. Sandy dan Wijay. Jadi memang kita bagi-bagi tugas pada tupoksinya, pada pekerjaannya, pada keahliannya. Oke.